Sementara Donald Trump dengan nada tersinggung menyatakan bahwa ia siap mengakhiri perang tanpa membuka kembali Selat Hormuz secara tak terduga. Ukraina menawarkan bantuannya kepada negara-negara Teluk Persia untuk membuka blokade Selat Hormuz karena militer Ukraina memiliki pengalaman dalam mengatasi blokade Rusia di Laut Hitam. Seperti yang ditulis oleh media Politiku, keberhasilan Ukraina dalam mengatasi blokade Rusia di Laut Hitam memberinya keahlian penting untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, sebagaimana diumumkan secara terbuka oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Dan dia menambahkan bahwa dia telah membahas masalah ini dengan para pemimpin negara-negara Teluk Persia selama tur ke Timur Tengah. Di sini saya ingin mencatat bahwa hingga saat ini lebih dari 20 negara telah setuju untuk membantu Amerika membuka blokade Selat Hormuz. Namun mereka tidak terlalu ingin terlibat dalam aksi militer melawan Iran, dan semuanya hanya berjanji akan membantu setelah perang. Ukraina sendiri mengumumkan bahwa mereka siap membantu secara khusus dalam membuka blokade tersebut. Армузского пролива. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di akhir episode, jika menurut Anda ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa memberikan donasi dengan cara apapun yang paling nyaman bagi Anda. Di sana, percayalah ada berbagai platform dan bank. Rincian bank, dompet kripto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, dan sponsor di YouTube. Pokoknya, pastikan Anda memilih sesuatu yang paling cocok untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, Ukraina menawarkan bantuan kepada para pemimpin negara-negara Teluk Persia untuk membuka blokir Selat Hormuz karena Amerika Serikat tampaknya siap untuk pergi. Ukraina telah menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Volodymyr Zelensky. Kami mengangkat isu ini karena masalah ini sangat sensitif dan mendesak, seperti yang kita semua lihat untuk seluruh dunia. Ada krisis energi. Mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan pengalaman kami di bidang ini, dan kami telah membahasnya secara rinci. Kami telah membagikan pengalaman kami dalam mengelola koridor Laut Hitam dan bagaimana cara kerjanya. Mereka memahami bahwa angkatan bersenjata kami sangat efektif dalam membuka blokir Laut Hitam. Dan saat kunjungan terbarunya ke Timur Tengah, di mana Ukraina menandatangani beberapa perjanjian pertahanan jangka panjang, Zelensky memberi isyarat bahwa dia tidak hanya ingin menjual senjata Ukraina. Sebaliknya, Kiev mempromosikan pengalaman mendalamnya di bidang pertahanan sebagai sesuatu yang akan sangat berguna. Di Selat Hormuz, jalur utama bagi 1/5 pasokan minyak dunia dan gas alam cair yang diblokade Iran. Presiden Donald Trump menuntut agar Iran kembali membuka Selat Hormuz. Dia juga bersikeras agar sekutu-sekutunya membantu, meskipun dia secara rutin mengecam sekutu-sekutu tersebut dan mengejek kekuatan militer mereka, namun tetap menuntut bantuan dari mereka. Lebih dari 20 negara setuju untuk membantu upaya Amerika Serikat membuka kembali selat tersebut, namun mereka tidak ingin terlibat dalam perang dengan Iran. Perancis juga mengatakan bahwa mereka siap memimpin misi militer untuk pengawalan. Пролив, но только после окончания войны. Ukraina mengatakan bahwa ada cara lain. Dan seperti yang ditulis oleh media Politiku, Ukraina mempromosikan bagaimana mereka berhasil menghadapi Rusia di Laut Hitam, di mana pada tahun 2023 Rusia memblokir ekspor gandum dari Ukraina yang menyebabkan krisis pangan global. Namun demikian, saat itu Ukraina berhasil menenggelamkan sebagian besar armada Laut Hitam Rusia dan mengusir sisa armada tersebut jauh dari perairan teritorialnya. Nah, sedangkan orang Rusia sekarang tentu saja sudah tidak mengingat hal itu lagi. Bagi mereka, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tetapi faktanya, orang Rusia benar-benar ditendang keluar dari Laut Hitam. Meskipun 3 pelabuhan Ukraina di wilayah Odessa masih terus menjadi sasaran serangan rudal dan drone Rusia, sekitar 200 kapal kargo mengunjungi pelabuhan-pelabuhan tersebut setiap bulannya. Faktanya, Ukraina berhasil menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif untuk kapal-kapal kargo dari kemungkinan ancaman di jalur laut dari perairan teritorial Rumania ke wilayah Odessa. Inilah yang disebut koridor itu. Pada dasarnya, sistem perlindungan ini mencakup pertahanan dari serangan udara, perlindungan dari ranjau laut, dan kerjasama antara artileri pesisir, angkatan udara, dan unit-unit lainnya. Faktor penentu tentu saja adalah drone laut yang digunakan melawan armada Rusia. Tapi mari kita ingat
Bagaimana Ukraina berhasil menembus blokade Rusia di Laut Hitam? Di sini saya ingatkan, pada 17 Juli 2023, Rusia secara resmi keluar dari kesepakatan gandum. Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia mengumumkan bahwa mereka menutup koridor kemanusiaan laut dan mencabut jaminan keamanan pelayaran di koridor tersebut. Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menyatakan bahwa semua kapal yang menuju pelabuhan Ukraina akan dianggap sebagai pembawa muatan militer potensial dan dianggap terlibat dalam perang di pihak Ukraina. Setelah pernyataan tersebut, terjadi serangkaian serangan terhadap Odessa yang dulu pernah dibom oleh Jerman. Ketika menjadi jelas bahwa tidak ada bantuan yang akan datang, Ukraina memutuskan untuk membersihkan koridor gandum dengan usahanya sendiri. Pada 20 Juli, yaitu 3 hari kemudian di tahun 2023, Ukraina membuat pernyataan serupa. Semua kapal yang menuju pelabuhan laut Federasi Rusia dan pelabuhan di wilayah Ukraina yang diduduki akan dianggap sebagai pembawa kargo militer dengan segala konsekuensinya. Artinya, Ukraina secara langsung menyatakan bahwa permainan ini bisa dimainkan oleh dua pihak. Orang-orang Rusia yakin bahwa mereka berada di posisi yang lebih menguntungkan. Namun pada 4 Agustus 2023 di perairan Novorossiysk, kapal pendarat besar Olenigrodsky Gornyak mengalami kerusakan. Semua orang masih mengingatnya. Setelah itu serangan dilancarkan terhadap kapal pendarat besar Minsk dan kapal selam Rostov-na-Donu di galangan perbaikan kapal di Sevastopol. Serangan juga menghantam pos komando armada Laut Hitam, bahkan markas besarnya sendiri. Setelah itu, satu persatu Ukraina melancarkan serangan terhadap fasilitas laut Rusia. Di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh rudal, drone laut dan kapal tanpa awak Ukraina berhasil mencapai sasaran. Pada akhirnya, seperti yang kalian semua ingat, serangan Ukraina yang beruntun dan metodis memaksa armada Laut Hitam Federasi Rusia secara bertahap berpindah dari Crimea ke Novorossiysk. Dan tepat pada periode itu, kelompok-kelompok pertama mulai berangkat dari Odessa. Pada bulan Oktober 2023, hampir 1,5 juta ton kargo telah melewati koridor laut yang dibersihkan sendiri oleh Ukraina. Pada Januari 2024, jumlah kargo telah melampaui 10 juta ton. Artinya, Ukraina secara fisik telah menghilangkan ancaman tersebut. Dan orang-orang Rusia begitu saja melupakan ancaman mereka untuk mengebom semua kapal yang menuju ke Ukraina. Dan pada saat itu juga, Rusia segera meminta untuk kembali ke perjanjian gandum. Saya ingatkan, orang-orang Rusia memohon, berkata, ayo kita kembali ke perjanjian gandum. Katanya, kenapa? Kenapa tidak? Saat itu, Ukraina menyuruh orang-orang Rusia angkat kaki dan kapal-kapal Rusia pun menghilang dari wilayah Laut Hitam. Sekarang, Ukraina secara langsung menyatakan bahwa mereka siap berbagi pengalaman tentang koridor Laut Hitam dengan monarki-monarki Teluk Persia dan bagaimana semua itu bekerja. Dan di Iran, omong-omong, mereka sangat memahami bahwa angkatan bersenjata Ukraina sangat efektif dalam membuka blokade. Oleh karena itu, Iran sudah 2 kali dengan nada mengancam menyatakan bahwa mereka menganggap Ukraina sebagai peserta perang, berusaha membuat kami enggan membantu negara-negara Teluk Persia. Padahal Iran sudah terlibat dalam perang melawan Ukraina setidaknya selama 4 tahun. Saya mohon Anda mendukung kanal YouTube ini dengan donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal saya. Kanal Telegram PC News, tautannya juga ada di deskripsi video ini.